Es purba yang telah terkubur selama ribuan tahun mulai meleleh dan mengungkapkan rahasia yang lama terlupakan. Di bawah lapisan es Antartika yang membeku, terdapat sisa-sisa kehidupan dari zaman prasejarah, termasuk virus-virus purba yang mungkin belum pernah dikenal oleh manusia. Ketika es mulai mencair akibat perubahan iklim, sebuah kekuatan tersembunyi mulai terbangun. Virus-virus ini yang telah lama tertahan dalam permafrost kini berpotensi keluar dari tidur panjang mereka, mengancam untuk memperkenalkan penyakit baru atau mengubah ekosistem secara dramatis. Apa yang bisa terjadi jika virus purba ini kembali aktif dan bertemu dengan dunia modern? Pikirkan tentang kemungkinan yang menegangkan. Virus yang telah berevolusi selama ribuan tahun mungkin memiliki kemampuan yang tidak terduga. Bagaimana jika penyakit yang dulu tersebar luas di zaman es bisa kembali mengancam kesehatan kita hari ini? Dan apa dampaknya bagi flora dan fauna yang selama ini hidup dalam keseimbangan yang rapuh? Antartika dengan lapisan esnya yang tebal menyimpan lebih dari sekadar salju beku. Di bawah es tersebut, para ilmuwan telah menemukan bakteri dan virus purba yang telah tertahan selama ribuan tahun. Penemuan ini mengungkapkan betapa hebatnya kehidupan mikroba bertahan dalam kondisi ekstrem. Berikut adalah beberapa contoh menarik dari penemuan ini. 1. Bakteri purba dari Siberia. Pada 2016, peneliti Rusia menemukan bakteri purba dalam permafrost Siberia yang berusia sekitar 32.000 tahun. Bakteri ini yang termasuk dalam genus Bacillus ternyata masih bisa aktif dan berkembang biak setelah ribuan tahun. Temuan ini menunjukkan betapa luar biasanya ketahanan mikroba terhadap kondisi dingin ekstrem. 2. Virus raksasa di Antartika. Pada 2014, ilmuwan menemukan virus purba di es Antartika dari genus Pitovirus. Virus ini yang berusia sekitar 30.000 tahun memiliki ukuran dan struktur yang jauh lebih besar dibandingkan virus-virus modern. Penemuan ini mengungkapkan bahwa virus purba bisa memiliki bentuk yang sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini. 3. Pandora virus dari Siberia. Pada 2014, para ilmuwan juga menemukan Pandora virus purba dalam es Siberia. Virus ini dengan ukuran yang sangat besar memiliki genom yang kompleks. Temuan ini menunjukkan bahwa virus purba bisa sangat berbeda dan lebih rumit daripada virus-virus yang kita temui sehari-hari. 4. Bakteri ekstremofilik di permafrost penelitian terbaru menemukan bakteri ekstremofilik dalam es Siberia yang berusia sekitar 400.000 tahun. Bakteri ini dari genus Clostridium dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrem seperti suhu sangat rendah dan kekurangan nutrisi. Ini menunjukkan bagaimana mikroba dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat keras. Penemuan mikroba baru di Antartika. Penelitian terbaru mengidentifikasi berbagai mikroba purba dalam es Antartika. Temuan ini menunjukkan keragaman mikroba yang bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Virus purba adalah virus-virus yang telah terperangkap dalam es atau permafrost selama ribuan tahun. Mereka adalah sisa-sisa mikroba yang membeku dan terjaga dalam kondisi beku, tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Meskipun virus ini tidak aktif dalam waktu lama, struktur dan keadaannya tetap utuh berkat lingkungan beku yang melindungi mereka dari kerusakan. Virus purba terbentuk ketika organisme yang terinfeksi mati dan tubuhnya membeku dalam es atau permafrost. Lapisan es yang terus menumpuk dan menutupi sisa-sisa organisme ini melindungi virus dari proses degradasi. Dengan kata lain, virus purba terperangkap dalam es, terjaga dalam keadaan beku hingga dapat ditemukan kembali oleh ilmuwan. Perubahan iklim global adalah penyebab utama pencairan es di Antartika dan permafrost di wilayah utara bumi. Suhu global yang semakin meningkat akibat perubahan iklim menyebabkan es yang selama ini stabil mulai mencair.
Ini bukan hanya mempengaruhi permukaan es, tetapi juga membuka kembali lapisan es dan permafrost yang telah menyimpan materi purba selama ribuan tahun. Ketika es dan permafrost mencair, mereka melepaskan berbagai materi yang terperangkap, termasuk virus purba. Pencairan ini memungkinkan virus-virus purba yang sebelumnya terjaga dalam keadaan beku untuk terpapar ke lingkungan modern. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko, karena virus purba bisa saja memiliki kemampuan untuk kembali aktif atau mempengaruhi ekosistem dan kesehatan manusia. Teknik pengambilan sampel. Langkah pertama dalam penemuan virus purba adalah pengambilan sampel es atau permafrost dari lokasi yang telah dipilih. Para ilmuwan menggunakan bor khusus untuk mengambil inti es dari kedalaman tertentu. Inti es ini berisi lapisan-lapisan es yang terakumulasi selama ribuan tahun, menyimpan virus dan mikroba purba. Ekstraksi dan analisis. Setelah sampel diambil, ilmuwan membawa sampel tersebut ke laboratorium untuk dianalisis. Teknik ekstraksi seperti pemrosesan kimia dan filtrasi digunakan untuk memisahkan virus dari materi es. Kemudian, metode seperti polymerase chain reaction, PCR, dan sequencing DNA digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis genetik virus yang terkandung dalam sampel. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk mendeteksi dan mempelajari virus yang mungkin telah tidak aktif selama ribuan tahun. Pandora virus. Salah satu penemuan virus purba yang paling mencolok adalah Pandora virus yang ditemukan dalam es Siberia pada tahun 2014. Virus ini adalah salah satu virus terbesar yang pernah ditemukan dengan ukuran mencapai 1,5 mikrometer dan memiliki genom yang sangat kompleks. Penemuan Pandora virus menunjukkan bahwa virus purba dapat memiliki struktur dan sifat yang sangat berbeda dari virus modern, memperluas pemahaman kita tentang keragaman virus purba. Virus unta. Contoh lain adalah virus unta yang ditemukan di permafrost Siberia. Virus ini ditemukan pada 2018, termasuk dalam kelompok virus raksasa dan menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang mengesankan dalam kondisi beku. Penemuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana virus purba dapat bertahan dan adaptasi dalam lingkungan ekstrem. Virus purba seringkali memiliki struktur dan fungsi yang berbeda secara signifikan dari virus-virus modern. Perbedaan ini dapat dilihat dalam hal ukuran, bentuk, dan cara infeksi mereka. Ukuran dan bentuk. Salah satu perbedaan utama antara virus purba dan virus modern adalah ukuran dan bentuknya. Virus purba seperti Pandora virus dan Mimi virus adalah virus raksasa yang jauh lebih besar dibandingkan virus-virus biasa. Misalnya, Pandora virus dapat mencapai diameter hingga 1,5 mikrometer, sementara virus pada umumnya berukuran jauh lebih kecil. Struktur besar ini memungkinkan virus purba memiliki lebih banyak gen dan protein, memberi mereka kompleksitas yang lebih tinggi. Struktur genetik. Virus purba juga sering memiliki genom yang lebih kompleks. Mereka mungkin memiliki banyak gen tambahan yang tidak ditemukan pada virus-virus modern. Contoh seperti Pandora virus menunjukkan bahwa virus purba dapat memiliki genom yang sangat besar dan bervariasi. Berbeda dari virus-virus kecil yang kita temui sehari-hari, virus purba mungkin menggunakan mekanisme infeksi yang berbeda dibandingkan dengan virus modern. Beberapa virus purba, seperti Pandora virus, dapat berinteraksi dengan sel inang dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami. Berbeda dari cara virus modern yang seringkali lebih sederhana. Kemampuan infeksi yang berbeda ini mungkin terkait dengan evolusi dan adaptasi mereka terhadap lingkungan ekstrim di mana mereka terjaga. Virus purba telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang mengesankan untuk bertahan dalam kondisi ekstrem. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk tetap utuh dan berfungsi meskipun dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Resistensi terhadap suhu ekstrem. Virus purba yang terperangkap dalam es atau permafrost
harus mampu bertahan dalam suhu sangat rendah. Struktur dan komposisi protein dalam virus ini mungkin telah berevolusi untuk tetap stabil dan fungsional dalam kondisi beku, yang membantu mereka bertahan selama ribuan tahun. Kemampuan beradaptasi. Virus purba mungkin memiliki mekanisme adaptasi khusus untuk bertahan dalam lingkungan yang kekurangan nutrisi dan oksigen. Misalnya, beberapa virus dapat membentuk kapsul pelindung atau struktur protein yang melindungi materi genetik mereka dari kerusakan. Evolusi genetik. Proses evolusi mungkin telah membuat virus purba lebih tahan terhadap perubahan lingkungan dibandingkan dengan virus modern. Adaptasi genetik yang spesifik mungkin memungkinkan virus ini untuk mempertahankan kemampuannya untuk menginfeksi dan berkembang biak dalam kondisi yang sangat berbeda dari lingkungan saat ini. Virus purba yang telah terjaga dalam es atau permafrost selama ribuan tahun menghadirkan potensi risiko kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami. Penelitian tentang kemungkinan infeksi pada manusia mengungkapkan berbagai tantangan dan kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan. Virus purba, meskipun telah terjebak dalam kondisi beku selama ribuan tahun, bisa saja tetap memiliki kemampuan untuk menginfeksi jika mereka terpapar pada lingkungan yang sesuai. Proses pencairan es yang disebabkan oleh perubahan iklim membuka kemungkinan bagi virus-virus ini untuk berinteraksi dengan organisme modern, termasuk manusia. Jika virus purba kembali aktif, mereka bisa berpotensi menginfeksi manusia dengan cara yang mirip dengan virus-virus modern. Namun, karena virus purba seringkali memiliki struktur genetik dan mekanisme infeksi yang berbeda, cara mereka mempengaruhi tubuh manusia mungkin juga berbeda. Penelitian laboratorium berusaha memahami potensi risiko ini dengan mengamati bagaimana virus purba berinteraksi dengan sel-sel manusia dan apakah mereka dapat menyebabkan infeksi. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan bahwa virus purba dapat menyebabkan penyakit baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Virus purba bisa memiliki genetik yang sangat berbeda dari virus-virus modern, dan infeksi oleh virus ini mungkin menghasilkan jenis penyakit yang tidak dikenal oleh ilmu kedokteran saat ini. Kemunculan penyakit baru. Virus purba bisa membawa patogen baru yang tubuh manusia belum pernah terpapar sebelumnya. Hal ini dapat mengarah pada kemunculan penyakit dengan gejala yang berbeda dari penyakit yang ada saat ini. Misalnya, virus purba yang memiliki mekanisme infeksi yang unik bisa menyebabkan reaksi imun yang tidak lazim atau penyakit dengan simptom yang tidak biasa. Risiko pada kesehatan global. Jika virus purba menyebabkan penyakit baru, dampaknya bisa luas dan signifikan. Sistem kesehatan global mungkin tidak siap untuk menangani infeksi baru ini, terutama jika virus tersebut resisten terhadap pengobatan atau vaksin yang ada. Penelitian dan pemantauan yang cermat diperlukan untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko ini. Virus purba yang terjaga dalam es atau permafrost selama ribuan tahun tidak hanya berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia, tetapi juga dapat berdampak pada flora dan fauna di lingkungan sekitar. Ketika virus-virus ini mulai aktif kembali, mereka bisa berinteraksi dengan spesies tumbuhan dan hewan yang ada di area tersebut. Virus purba dapat mempengaruhi spesies tumbuhan dengan cara yang mirip dengan infeksi virus pada tanaman modern. Jika virus purba terpapar ke tanaman, mereka bisa menyebabkan penyakit atau kerusakan yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, virus yang telah beradaptasi untuk menyerang organisme purba bisa mengembangkan kemampuan untuk menargetkan tanaman dengan cara yang baru atau tidak terduga. Ini bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, atau bahkan kematian tanaman. Pada hewan, virus purba bisa mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup spesies yang ada di lingkungan tersebut. Hewan-hewan yang terpapar virus purba mungkin mengalami infeksi dengan gejala yang tidak dikenal, atau bahkan kematian massal jika virus tersebut sangat patogen.
virus purba yang memiliki mekanisme infeksi yang unik atau kemampuan bertahan hidup yang tinggi dapat menimbulkan ancaman serius bagi populasi hewan lokal, mempengaruhi rantai makanan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jika virus purba mulai aktif kembali, dampaknya pada ekosistem lokal bisa sangat besar. Perubahan ini berpotensi mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan beberapa cara. Jika tanaman atau hewan yang terkena infeksi virus purba mengalami penurunan populasi, maka spesies lain yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan atau sebagai predator bisa terkena dampak. Ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, mempengaruhi seluruh komunitas biologis. Aktivitas virus purba juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati di ekosistem. Infeksi yang menyebabkan kematian massal atau penurunan kesehatan pada spesies tertentu dapat mengurangi variasi spesies di suatu area, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas ekosistem. Keanekaragaman hayati yang terganggu dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk berfungsi dengan baik dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ekosistem yang terpengaruh oleh virus purba mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Proses pemulihan dapat melibatkan perubahan dalam struktur komunitas, perubahan dalam hubungan antar spesies, dan adaptasi evolusi. Namun, ekosistem yang mengalami perubahan cepat atau drastis mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi yang dapat memperburuk dampak dari virus purba. Penelitian tentang virus purba dan dampak pencairan es merupakan bidang yang semakin mendapatkan perhatian di kalangan ilmuwan. Proyek-proyek terbaru berusaha memahami bagaimana virus purba dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan, serta mengeksplorasi potensi risiko yang mungkin timbul. Berikut adalah detail mengenai proyek penelitian terkini dan temuan terbaru yang mengungkap lebih dalam tentang virus purba. Penelitian di Siberia dan Antartika. Beberapa proyek penelitian terbaru berfokus pada pengambilan dan analisis sampel dari permafrost Siberia dan es Antartika. Peneliti menggunakan bor khusus untuk mengambil inti es yang berisi lapisan-lapisan beku yang menyimpan virus purba. Contohnya, proyek Siberian Ice Core dan Antarctic Ice Drilling bertujuan untuk mengungkap virus yang mungkin terjebak selama ribuan tahun. Setelah sampel diambil, ilmuwan menggunakan teknik ekstraksi dan analisis DNA untuk mengidentifikasi dan mempelajari virus yang terkandung dalam es. Penelitian interdisipliner. Beberapa proyek melibatkan kolaborasi antara ahli virologi, ekologi, dan klimatologi. Penelitian ini tidak hanya fokus pada virus itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana pencairan es dapat mempengaruhi ekosistem dan kesehatan manusia. Pendekatan interdisipliner ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang risiko dan dampak yang mungkin timbul dari virus purba yang terjaga dalam kondisi ekstrem. Penemuan Pandora virus dan virus unta. Temuan terbaru termasuk penemuan Pandora virus dan virus unta yang ditemukan di permafrost Siberia. Pandora virus yang ditemukan pada 2014 merupakan salah satu virus terbesar yang pernah ditemukan dengan genom yang sangat kompleks. Temuan ini memberikan wawasan tentang keragaman virus purba dan bagaimana mereka berbeda dari virus-virus modern. Virus unta yang ditemukan pada 2018 juga menunjukkan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dan memberikan informasi baru tentang adaptasi virus purba dalam kondisi beku. Potensi aktivasi virus purba. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa virus purba dapat kembali aktif setelah ribuan tahun. Ini membuka kemungkinan bahwa virus purba yang terjaga dalam es atau permafrost mungkin memiliki potensi untuk mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Studi tentang mekanisme aktivasi virus ini penting untuk memahami bagaimana mereka bisa kembali aktif dan mempengaruhi lingkungan saat ini. Dampak ekosistem.
Penelitian juga mengungkapkan dampak potensial dari virus purba pada ekosistem. Penemuan virus yang dapat mempengaruhi spesies tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar menunjukkan bahwa pencairan es dapat menyebabkan perubahan besar dalam keseimbangan ekosistem. Penelitian ini membantu memahami bagaimana virus purba dapat berinteraksi dengan flora dan fauna, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan struktur ekosistem. Virus purba yang terjaga dalam es atau permafrost selama ribuan tahun membawa potensi risiko kesehatan dan lingkungan. Untuk menghadapi kemungkinan ancaman ini, berbagai upaya pemantauan dan pengendalian telah dilakukan, serta strategi perlindungan kesehatan masyarakat yang dirancang untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul. Upaya pemantauan dan pengendalian. 1. Pengawasan dan penelitian berkelanjutan. Pemantauan virus purba dimulai dengan pengawasan dan penelitian berkelanjutan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menyimpan virus tersebut, seperti es di Antartika dan permafrost di Siberia. Tim peneliti secara teratur mengambil sampel es dan permafrost untuk dianalisis di laboratorium. Teknologi canggih, termasuk teknik ekstraksi dan analisis genetik, digunakan untuk memantau keberadaan dan aktivitas virus purba. Data yang dikumpulkan membantu ilmuwan memahami bagaimana virus ini mungkin aktif kembali dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi lingkungan. 2. Pengendalian dan penanganan sampel. Dalam pengambilan dan penanganan sampel yang berpotensi mengandung virus purba, langkah-langkah keamanan yang ketat diterapkan. Prosedur laboratorium khusus seperti penggunaan ruang isolasi bertekanan negatif dan perlindungan diri untuk peneliti dirancang untuk mencegah kontaminasi dan risiko penyebaran. Pengendalian ini memastikan bahwa virus yang terdeteksi tidak menimbulkan bahaya bagi manusia atau lingkungan sekitar. Perlindungan kesehatan publik. 1. Penilaian risiko dan rencana kontingensi. Sebagai bagian dari strategi perlindungan kesehatan publik, penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dari virus purba. Pemerintah dan organisasi kesehatan global mengembangkan rencana kontingensi untuk merespons jika virus purba mulai aktif atau menyebabkan wabah. Rencana ini mencakup tindakan pencegahan, protokol respons darurat, dan koordinasi dengan lembaga kesehatan internasional untuk menangani kemungkinan kejadian. 2. Edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan mengenai risiko virus purba dan cara-cara pencegahannya penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat dan profesional kesehatan. Program pelatihan berfokus pada pengenalan gejala penyakit baru, penggunaan alat pelindung diri, dan prosedur keamanan laboratorium. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi potensi risiko dan mengikuti pedoman kesehatan yang ditetapkan. 3. Pengembangan vaksin dan terapi. Upaya juga dilakukan untuk mengembangkan vaksin dan terapi yang mungkin diperlukan jika virus purba teridentifikasi sebagai ancaman kesehatan. Penelitian berkelanjutan dalam bidang virologi dan imunologi berfokus pada pemahaman mekanisme infeksi virus purba dan mengembangkan solusi medis yang efektif. Pengembangan vaksin dan terapi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan infeksi dan penyakit yang disebabkan oleh virus purba. Virus purba yang terjaga dalam es dan permafrost selama ribuan tahun bisa memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan global dan kebijakan perubahan iklim. Meskipun pengetahuan kita tentang virus ini masih berkembang, potensi risiko yang mereka bawa dapat mempengaruhi sistem kesehatan dan memicu perubahan kebijakan lingkungan yang penting. Dampak terhadap kesehatan global. 1. Ancaman kesehatan baru. Jika virus purba mulai aktif kembali, mereka berpotensi menyebabkan penyakit baru yang belum dikenal oleh ilmu kedokteran. Virus ini bisa membawa patogen yang belum pernah terpapar oleh sistem kekebalan manusia, menghasilkan penyakit dengan gejala atau pola infeksi yang tidak biasa.
Hal ini bisa menambah beban pada sistem kesehatan global yang mungkin tidak siap untuk menangani infeksi atau penyakit baru. 2. Penekanan pada sistem kesehatan. Penyebaran virus purba dapat menekan sistem kesehatan global, terutama jika infeksi menyebar cepat atau melibatkan virus dengan tingkat patogenisitas yang tinggi. Rumah sakit, klinik, dan lembaga kesehatan masyarakat mungkin menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus baru, menyediakan perawatan medis, dan mengembangkan vaksin atau terapi yang diperlukan. 3. Kebutuhan untuk penelitian dan kesiapsiagaan. Penemuan virus purba yang berpotensi menular atau patogenik meningkatkan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut dan strategi kesiapsiagaan. Ilmuwan dan profesional kesehatan harus terus memantau dan mempelajari virus-virus ini untuk memahami potensi risiko dan mengembangkan respons yang efektif. Perubahan kebijakan iklim. 1. Kaitan dengan perubahan iklim. Temuan virus purba menyoroti hubungan erat antara perubahan iklim dan risiko kesehatan. Pencairan es dan permafrost akibat pemanasan global tidak hanya mempengaruhi ekosistem, tetapi juga dapat melepaskan virus yang terperangkap. Hal ini memperkuat argumen untuk tindakan lebih lanjut dalam memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 2. Penyesuaian kebijakan lingkungan. Mengetahui potensi risiko yang terkait dengan virus purba dapat mempengaruhi kebijakan pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Pemerintah dan organisasi internasional mungkin perlu memperbarui strategi kebijakan mereka untuk mengatasi risiko kesehatan baru yang muncul akibat pencairan es dan perubahan lingkungan. Kebijakan baru mungkin mencakup peningkatan pendanaan untuk penelitian perubahan iklim, penguatan regulasi lingkungan, dan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak pencairan es. 3. Fokus pada kesehatan global dan lingkungan. Penemuan virus purba dapat memicu integrasi yang lebih besar antara kebijakan kesehatan global dan perlindungan lingkungan. Menyadari dampak kesehatan potensial dari perubahan lingkungan dapat mendorong pendekatan yang lebih holistik untuk kebijakan iklim, termasuk upaya untuk mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul dari perubahan iklim. Kesimpulan, virus purba membawa potensi dampak signifikan terhadap kesehatan global dan kebijakan iklim. Jika virus ini aktif kembali, mereka dapat menambah beban pada sistem kesehatan global dengan menyebabkan penyakit baru dan menuntut respons medis yang cepat. Penemuan ini juga dapat mempengaruhi kebijakan perubahan iklim, memperkuat kebutuhan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan tindakan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan memahami hubungan antara virus purba, kesehatan global, dan perubahan iklim, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan di masa depan.